Informasi tentang pembukaan seleksi CPNS tahun 2024 itu udah tersebar di mana-mana ya, entah itu di Instagram, Facebook, Twitter, maupun media sosial yang lainnya. Lalu, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Preview. Menurut aku ini adalah langkah awal yang harus kalian bangun. Kenapa? Karena menurut aku untuk jadi seorang PNS itu nggak hanya sekedar gengsi-gengsian aja. Kalau kita berbicara masalah jadi PNS itu nggak hanya sebatas ikut daftar, tes, lolos, terus diangkat jadi PNS. Nggak sampai situ aja. Setelah kalian lolos tes, itulah langkah awal kalian untuk mengabdi kepada negara. Dan pada saat itulah kalian akan mengalami gonjang-ganjing masalah. Entah itu kalian dapat penempatan yang jauh, entah itu kalian nggak suka dengan pekerjaannya, aturannya, ataupun masalah kalian dengan rekan kantor. Niat dan tujuan yang jelaslah akan membantu kalian untuk tetap bertahan, bekerja, dan mengabdikan diri pada negara. Tak jarang juga banyak dari temanku yang akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari PNS karena mendapatkan masalah yang seperti itu. Kenapa? Ya setelah aku tanya, ternyata niat awal dia ikut tes CPNS ini memang karena iseng-iseng lah, coba-coba lah, ikut-ikutan lah. Ya itu kan kasihan gitu ya, perjuangan kalian dari awal sampai akhir, ujung-ujungnya kalian ngundurin diri. Padahal masih tahun-tahun awal bekerja. Jujur aku pun juga sempat ya mengalami berbagai macam permasalahan setelah aku bekerja. Ngerasa kayak kaget dan nggak nyangka aja gitu. Ternyata menjadi seorang perantauan itu masalahnya sekompleks ini. Padahal kalau dipikir-pikir, aku di perantauan itu khusus atau fokus untuk ngurus diri aja. Itu udah ngerasa beban banget, apalagi mereka yang punya tanggungan ini itulah. Ngurus orang tua di rumah lah, ngurus anak, istri, atau mungkin saudara-saudara yang lain. Kadang di satu sisi aku bersyukur dan aku juga belajar banyak banget dari mereka yang memiliki tanggungan ini itu tapi tetap untuk bertahan. Dulu tuh pikiranku sempat kayak yang resign gitu. Tapi aku untung nggak pernah lupa ya, dan ya aku berharap nggak akan pernah lupa apa tujuan dan niatku saat awal ikut memutuskan daftar seleksi CPNS. Dan aku juga nggak tahu ya sampai kapan niatku ini akan tetap seperti itu, dan ya I don't know, mungkin kita lihat aja nanti. Ya namanya juga manusia ya, pasti akan ada titik jenuhnya, dan yaitu kita harus pandai bersikap di saat yang seperti itu. Di dunia yang serba digital seperti sekarang ini, nggak ada alasan lagi buat kalian untuk nggak bisa mendapatkan informasi yang banyak. Ada banyak sumber informasi yang bisa kalian gunakan untuk belajar atau mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi CPNS. Sekarang kan yang jadi pertanyaan, gimana sih kita tuh bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terbukti kebenarannya? Kalau kalian ingin mendapatkan informasi yang terupdate dan terbukti kebenarannya tentang seleksi pendaftaran CPNS ini, saran dari aku, kalian bisa untuk baca-baca website atau media sosial resmi dari instansi yang ingin kalian tuju. Nah, biasanya itu kalau nggak salah di Twitter, Instagramnya BKN itu biasanya dia tuh yang duluan gitu loh memberikan informasi tentang pendaftaran CPNS 2024. Nah, barulah disusul oleh instansi yang membuka lowongan saat itu juga. Nah, misalkan ya untuk instansi Kejaksaan RI, itu untuk media sosial Instagram yang biasanya memberikan informasi tentang seleksi ini adalah Biro Kejaksaan atau websitenya di rekrutmenkejaksaan.go.id. Disitulah biasanya kalau untuk khusus instansi kejaksaan ya akan memberikan update untuk informasi pendaftarannya. Jadi kalau informasi dari akun resminya aja belum memberikan pengumuman tentang seleksi CPNS, ya saran dari aku jangan kalian itu langsung mengatakan bahwa informasi di luar sana yang kalian dapatkan itu benar atau salah. Aku tidak menyalahkan kalian ya untuk
mengkonsumsi informasi dari berbagai macam sumber, itu juga penting ya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Hanya saja di sini aku mau pesan ke kalian, jangan mudah untuk terprovokasi terhadap informasi yang ada. Karena kalau aku lihat-lihat dari internet itu, aku juga menemukan ya beberapa berita yang judulnya itu terkesan memprovokasi. Misalkan, ini instansi yang membuka formasi CPNS 2024 untuk lulusan SMA dan SMK. Dan di situ aku buka ya dan aku baca ada salah satu disebut instansi Kejaksaan RI. Yang padahal instansi Kejaksaan RI untuk tahun 2024 itu tuh belum mengumumkan tentang pembukaan CPNS-nya. Mungkin si pembuat berita ini memang dia tuh berkaca ya dari tahun sebelumnya kalau instansi Kejaksaan RI itu membuka formasi dengan ijazah SMA. Cuman kita kan nggak tahu ya teman-teman di tahun 2024 ini apakah akan membuka ijazah SMA atau tidak. Nah itulah kenapa aku bilang judul dari berita ini tuh terkesan kayak memang akan benar-benar dibuka gitu. Dan mungkin saja mereka ini tujuannya juga baik ya untuk memberikan kalian gambaran atau bayangan untuk apa saja sih nanti yang terjadi di kedepannya. Ya sebagai antisipasi kalian juga untuk mempersiapkan diri. Nah ini nih yang tadi aku maksud ya, belajar dari pengalaman tahun lalu. Ketika kalian udah banyak banget dapat informasi di berbagai macam sumber, mulailah kalian untuk belajar secara pelan-pelan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya ada banyak banget media yang bisa kalian gunakan untuk bercermin atau belajar dari tahun sebelumnya ya. Mulai dari informasi yang kalian baca di Instagram, di Facebook, Twitter, ataupun video yang kalian tonton di YouTube. Aku yakin selain aku, banyak banget konten kreator di luar sana juga yang akan menceritakan pengalaman pribadinya lolos CPNS. Dan kalian bisa tuh belajar dari mereka. Aku pun pribadi dulu saat awal daftar tuh seneng banget gitu ya untuk nontonin kisah-kisah mereka yang akhirnya bisa lolos CPNS. Dan dari perjuangan mereka lah gitu, aku banyak dapat pelajaran. Mulai dari ngikutin kisahnya sampai aku itu pernah juga menghubungi media sosialnya gitu ya, bertanya-tanya seputar seleksi CPNS. Nggak apa-apa kok. Tapi jangan hanya nonton dan baca aja ya. Mulailah kalian untuk praktekkan secara perlahan-lahan. Entah itu kalian mulailah untuk belajar SKD gitu ya, untuk belajar soal-soal yang keluar di tahun-tahun sebelumnya, melakukan pola hidup sehat gitu ya, sampai nanti pelaksanaan tesnya dimulai. Karena kan ya kayak aku bilang tadi kan percuma juga ya kalau kalian tuh terus nontonin aja atau terus baca aja tapi nggak mau dipraktekkan. Ya siapa tahu kalau kalian praktekkan ternyata cocok juga cara yang kalian tonton, dan itu bisa membantu kalian dalam melakukan ataupun menyelesaikan seleksi nanti. Mudah diucapkan, tapi ini tuh sulit banget untuk dilakukan gitu. Ya mungkin ini udah sering banget juga ya diucapkan oleh para motivator gitu. Kalau kalian mau maju, kalau kalian mau sukses, ya harus nikmati prosesnya. Mau gimana lagi, semuanya itu kan butuh proses ya. Kalau kalian nggak mau berproses, ya udah, kalian nggak akan bisa maju, kalian nggak akan bisa sukses. Udah, sesimpel itu. Karena kita tahu ya, rata-rata orang Indonesia itu maunya yang cepat, maunya yang mudah, instan, menguntungkan. Termasuk aku juga. Susah. Percaya deh, kecuali ya kalian itu memang nasibnya itu bagus banget. Cuman kan kita nggak tahu ya nasib orang itu seperti apa. Terus mau nunggu sampai kapan? Karena menurut aku proses atau tahapan untuk ikut CPNS ini tuh cukup panjang ya. Mulai dari pendaftaran, pemberkasan, pelaksanaan tes atau seleksi, terus ada pemberkasan akhir juga. Dan bahkan menurut aku ketika kalian awal dinyatakan lolos seleksi, itulah merupakan langkah awal kalian untuk menjadi seorang PNS sejati yang mengabdi kepada negara. Iya nggak sih? Ini makanya poin 1 tadi tuh penting banget ya teman-teman. Kalau kalian udah tahu
arah kalian dan tujuan kalian menjadi PNS itu untuk apa, itu akan bisa membantu kalian untuk menikmati prosesnya. Kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, itu akan ada banyak banget rintangan yang nanti akan mengganggu proses kalian. Entah itu rasa malas, terus ada hasutan dari orang di sekitar kalian, ada isu-isu juga, dan rintangan yang lainnya. Percaya deh, kalau kalian itu bisa menikmati prosesnya ya, dan kalian bisa lolos dan menggapai apa yang kalian mau, itu benar-benar kayak ada rasa kepuasan tersendiri gitu loh di dalam diri kalian. Oke, mungkin itu aja ya. Menurut aku ada beberapa hal yang nanti harus kalian perhatikan ketika akan mengikuti seleksi CPNS. Semoga informasi yang aku sampaikan tadi bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Like dan share juga video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.